Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Amin. Teman-teman, kegiatan saya hari ini ya ke ladang dan lagi istirahat. Kalau tempat saya ini namanya bubur mertalam, teman-teman. Ini terbuat dari ketan dan di atas lapisannya ini yang berwarna hijau. Ini terbuat dari tepung. Ini istri saya tidak bawain sendok, jadi pakai daun sawit, teman-teman. Rasanya gurih dan manis. Kalau teman-teman mau nyoba gagal estetik, silahkan datang tempat saya, boleh berkunjung. Atau kalau mau COD saya kirimkan. Enggak, teman-teman. Jadi orang melihat petani sawit itu terlihat sukses. Orang berpikir bertani sawit itu nanti akan terbeli Pajero, rumahnya bagus, kemudian sampai ke pemikiran bahwa bertani sawit itu adalah ladang emasnya di dunia perkebunan atau pertanian. Memang kenyataan di lapangan ada beberapa para petani yang memang sukses dalam berkebun kelapa sawit. Banyak dari mereka yang memang mengeruk kesejahteraan dengan cara kasarnya, mengeruk kekayaan dari hasil berkebun kelapa sawit. Tentu saya selalu mengatakan bahwa di dalam berkebun kelapa sawit itu memiliki potensi yang cukup besar untuk mempesejahterakan dari keluarga kita atau mampu meningkatkan taraf ekonomi dari keluarga kita. Maka dari itu banyak orang-orang yang berbondong-bondong, terutama memang yang memiliki iklim untuk sawit bisa tumbuh subur, itu beralih ke perkebunan kelapa sawit. Terutama mereka-mereka yang awalnya memang menanam kebun karet. Karena sudah kita tahu bahwa di dalam pertanian karet itu tidak bisa diandalkan. Selain dari iklim yang memang sudah berubah dan memang tumbuhan karet tidak bisa tumbuh subur di beberapa daerah dan tentunya hasil produktivitasnya itu lumayan cukup menurun serta diimbangi dengan harga karet yang tidak stabil. Dari sejak zaman Bapak setelah SBY turun, kemudian Presiden Jokowi, itu harga karet tidak stabil. Dengan harga yang kisaran dari 5.000 hingga 10.000 rupiah. Tentu itu tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari bagi para petani karet itu sendiri. Tentu dengan hasil produktivitas yang rata-rata sebulan hanya mendapatkan 1 kintal hingga 2 kintal dengan harga yang 5.000 rupiah, maka dia hanya akan mendapatkan 1 juta hingga 2 juta rupiah per bulan. Itu pun belum dipotong oleh pemilik lahan bila itu hanya buruh tani. Tentu untuk mencapai kesejahteraan di sana lumayan cukup sulit, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki lahan. Sedangkan orang-orang yang memiliki lahan saat ini kesulitan untuk mencari para pekerja yang mau menyadap kebun karetnya. Itu adalah sudah menjadi dilema di tempat-tempat para petani karet. Maka dari itu banyak petani yang beralih fungsi dari karet menjadi sawit. Dengan catatan atau dengan harapan bahwa kelapa sawit itu bisa menjadi passive income. Yang awalnya itu adalah active income, kini menjadi passive income. Dengan pola dasar pikiran mereka bahwa kelapa sawit tidak harus didatangi setiap hari. Cukup dengan perawatan 1 kali seminggu, kemudian melakukan pemanenan dengan rotasi 10 hingga 15 hari. Tentu itu adalah bayangan yang dipikirkan oleh para petani sawit. Nah, tentunya
hal inilah yang membuat para petani karet itu banyak beralih fungsi ke kebun sawit. Namun, pada kenyataannya, ketika mereka terjun ke perkebunan sawit atau mengalih fungsikan kebun mereka dari karet ke sawit, ternyata perjuangannya tidak semudah dengan apa yang dibayangkan. Karena biaya produksi dari berkebun kelapa sawit itu bisa mencapai 2 kali lipat, bahkan hingga 3 kali lipat daripada berkebun karet. Dari mulai benih yang mahal, dari mulai pembersihan lahan, kemudian dari perawatan, pemupukan, dan lain sebagainya, itu akan menyerap biaya yang lumayan cukup besar. Maka dari itu teman-teman, di lapangan banyak sekali kita jumpai para petani itu yang berhenti di tengah jalan. Mereka hanya sanggup menanam. Bahkan di awal-awal mereka menanam itu tidak sesuai dengan standar dari penanaman kelapa sawit. Banyak mereka yang mengabaikan soal benih. Padahal benih ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dari hasil produktivitas kelapa sawit nantinya. Dengan benih yang buruk, maka hasil produktivitasnya juga akan buruk. Yang kedua, tentang teknis penanaman. Banyak petani yang mengabaikan bahwa prosedur penanaman yang tepat itu harus dilakukan supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kebun mereka. Banyak dari mereka yang menanam sawitnya di bawah batang karet dengan alasan klasik, dengan alasan klise bahwa mereka tidak memiliki dari penghasil lain selain kebun karet mereka itu sendiri. Sedangkan pada zaman dahulu orang tanam karet pasti menebang karetnya. Nah, dengan pola pikir yang demikian, maka banyak petani yang mengalami kekecewaan ketika mereka di masa menghasilkan kelapa sawit mereka. Tentunya masa panen mereka akan menjadi jauh lebih panjang ketimbang mereka melakukan penanaman dengan cara yang benar. Kemudian masalah pemupukan. Banyak petani yang mengabaikan hal tersebut dengan alasan yang sama, yaitu masalah biaya. Padahal kelapa sawit adalah tumbuhan yang paling mudah dirawat, paling mudah tumbuh, dan tentunya sawit adalah tanaman yang tahan terhadap cuaca. Namun, kita tidak akan menghilangkan bahwa cuaca juga mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit. Maka dari itu para petani harus memang benar-benar menjalani, melakukan, dan melaksanakan kebun mereka itu dengan prosedur yang tepat. Sering saya katakan kepada teman-teman semuanya bahwa kita bertani sawit itu harus melaksanakan secara disiplin, harus memiliki etos kerja yang tinggi, serta semangat dan target yang jelas. Lakukanlah sebaik mungkin supaya kita cepat panen, dan tentunya dengan pertumbuhan yang baik, dengan pertumbuhan kelapa sawit yang subur dan cepat besar, tentu kita akan segera cepat panen dan tentu itu akan segera cepat mensejahterakan keluarga kita. Tanamkan dalam mindset kita teman-teman bahwa kita tidak memiliki banyak waktu untuk terus bersantai-santai dan tentunya tidak memiliki banyak waktu untuk tetap terus berada di dalam kemiskinan. Dengan potensi yang ada, maka kita harus gali sebaik mungkin supaya memang itu bisa mengangkat dari derajat keluarga kita. Sawit memiliki potensi yang cukup besar, teman-teman. Maka dari itu, upayakan di awal-awal penanaman hingga nanti masa TBM, usahakan yang terbaik, apapun itu jalannya. Saya selalu berikan semangat kepada teman-teman semuanya, supaya memang dalam melaksanakan atau melakukan tata laksana berkebun kelapa sawit, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan cinta, dan dengan kasih sayang yang penuh. Sehingga harapan kita itu memang benar-benar bisa terwujud di kemudian hari. Jangan sampai kita kecewa dengan langkah yang sudah kita ambil. Maka dari itu teman-teman, upayakan yang terbaik, jangan kendor, tetap semangat, dan tentunya tanamkan dalam diri kita target yang jelas dan harapan yang jelas. Itu yang pasti. Ya, kita lanjutkan makan mertalamnya dulu teman-teman.
Semoga bermanfaat dan menjadi pembakar semangat bagi teman-teman semuanya, dan saya doakan semoga teman-teman semuanya memiliki kebun sawit dengan produktivitas yang cukup tinggi. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.